Selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya. Yang pertama yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri Ambulu 1, Ibu DRA Mulyati. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta para staf SD Negeri Ambulu 1 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam acara siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak Ibu, hari ini kita akan ada diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Yuliana Margareta. Adapun susunan acaranya pada siang hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga yaitu acara inti, pemaparan oleh Bu Ana, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ambulu 1 kepada Ibu DRA Mulyati, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga semuanya berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ambulu 1, yang saya hormati juga Ibu Ana, calon guru penggerak. Marilah pada siang hari ini kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Ini yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ana Margareta sebagai calon guru penggerak. Bapak Ibu, memang kita sebagai guru, tugas kita sangat vital sekali karena kita itu harus bisa selain mencerdaskan anak-anak, juga kita harus bisa mendampingi anak-anak menjadi atau berkarakter yang baik. Okay? Oleh karena itu pada siang hari ini Bu Ana sebagai calon guru penggerak ini akan menampilkan atau memaparkan atau mendiseminasikan budaya positif SD Negeri Ambulu 1. Okay? Budaya positif itu apa? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bu Ana. Kalau saya menjelaskan nanti Bu Ana tidak jadi diseminasi. Jadi monggo semuanya kita sebagai guru di SD Negeri Ambulu 1 tetap semangat, tetap berkualitas dan meningkatkan diri kita masing-masing untuk berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa terutama di SD Ambulu 1 ini, dan juga supaya anak-anak berkarakter, berakhlakul karimah. Demikian sambutan kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Siti Yuliana Margareta. Kepada beliau kami persilahkan. Tes. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
santai mawon nggih. Oke, terima kasih saya sampaikan khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Mulyati yang telah memberikan dukungan full untuk kegiatan saya mulai dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah sudah berjalan 3 bulan, tidak kerasa Bapak Ibu, kurang 3 bulan lagi sudah selesai. Monggo adik-adik niki, mari kita ikut serta. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD 61 yang senantiasa juga memberikan dukungan kepada kami. Nah, ini sudah sampai di modul 1.4. Modul 1.1 tentang Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 yang kemarin saya presentasikan itu tentang visi, dan yang sekarang tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, untuk lebih semangat saya akan memberikan Pak Dato next. Saya akan memberikan ice breaking oleh tulisan tok iki opo mari ini. Monggo silakan berdiri Bapak Ibu. Yang semangat, tidak usah malu, kalau malu justru malu-maluin, oke? Pasang-pasangan, harus cari pasangannya. Sesama Pak Iqbal, oke? Monggo Pak Iqbal. Bu Indi ada sih dan Bu Indi? Oh, gue sama gue. Oh, Bu Muji. Oke. Terima kasih. Jadi tidak bertepuk Bapak Ibu. Monggo silakan. Ulurkan tangan kanan. Tangan kiri di belakang. Sret. Oke. Jangan sampai menyentuh dulu. Peraturannya seperti ini. Jadi kita akan main. Ada yang berperan hijau, ada yang berperan hitam. Silakan tentukan, terserah. Siapa yang hijau, siapa yang hitam. Oke, hijau hitam. Silakan monggo. Bebas ya? Nggak harus yang sini hitam, yang situ hijau, nggak, bebas. Jadi nanti waktu saya bilang hijau, dia yang menyerang. Tepuun sampai entek ora fokusan ora ya gitu. Terus yang hijau dia akan menang bila dia bisa menyembunyikan tangannya. Oke. Kita mari kita mulai. Konsentrasi dimulai. Mari. Tunggu dulu, saya bilang dulu. Contoh dulu, contoh ya. Sudah ditentukan angkat tangan dong, siapa yang hijau? Siapa yang hitam? Nanti tergantung ucapan saya. Saya bilang hijau, hijau menyerang. Yang hitam, delek. Konsentrasi makanya. Oke ya? 1, 2, 3. Oh ya, jangan sampai bersalaman tapi tidak nyentuh. Tepuk-tepukan. 1, 2, 3. Hijau. Lagi. Selanjutnya, mengelak tidak apa-apa. Doyannya model mengelak. Oke. Berikutnya, sekali lagi. Iki jenenge poso awale kok. Konsentrasi. Hidung hitam. Sekali lagi. Konsentrasi. Kok malah ini ujung aku sih. Selanjutnya, konsentrasi yuk. Hitam. Belum selesai Bapak Ibu. Nah, belum selesai. Kalau tadi hitam saiki ongko. Tentukan jenengan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Bon. Ganjil, genap. Oke. Harus tahu dong. Kalau saya nyebutkan angka genap berarti jenengan yang nebuk. Oke? 1, 2, 3. Saya bilang 4. Saya bilang 9.
Nah, di dalam modul 1.4 niki Bapak Ibu ada beberapa topik, yaitu satu tentang disiplin positif, nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah sekarang, kenapa tuh kok ada materi ini dalam sekolah itu? Ya Bapak Ibu, kita selama ini tahu bahwa Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Kita tahu bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat bermanfaat sekali, apalagi pada era kurikulum sekarang, kurikulum merdeka, di mana pada kurikulum sekarang itu kita diminta untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu poin utamanya. Itu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, untuk mewujudkan kurikulum merdeka yang berpusat pada siswa, budaya positif ini sangat diperlukan. Mengenai pendisiplinan. Nah, ini semua pengalaman-pengalaman apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mendisiplinkan siswa? Apakah itu sudah betul? Dengan memberikan hukuman kesalahan mereka, dengan membentak mereka, apakah sudah sesuai hukuman yang kita berikan? Apakah hukuman tersebut memberikan pendidikan kepadanya, atau malah justru membuat anak didik kita malah merasa minder, merasa down, mereka tidak mau berkumpul dengan teman-temannya. Ya, biasanya saya untuk mendisiplinkan siswa di kelas itu saya terapkan masih sama dengan kayak kelas 1 ya. Saya beri reward itu di dinding kelas, saya beri bintang, saya beri nilai min kalau memang mereka berprestasi. Prestasi nggak cuma akademik, misalkan mereka dengan sukarela membantu temannya, menolong, ya bersikap baiklah, akan saya berikan bintang. Jika melakukan kesalahan akan saya berikan min. Nanti di akhir pembelajaran akan menambah nilai rapot untuk anak-anak. Apakah itu sudah betul? Nah, ternyata setelah dipelajari modul ini nanti akan ketahuan seberapa efektif cara-cara tersebut bisa diterapkan. Nah, tapi dalam hal ini ada 3 topik yang hanya ada 3 topik yang akan saya berikan. Yang pertama mengenai kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Next. Nah, ini contoh kasus Ibu Ambar. Ini pertanyaan pemantik nggih. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada Bu Ambar dan mengeluhkan perilaku Doni yang sering meminta bekal makan siang teman-temannya. Ada nggak seperti ini? Sering minta jajan teman-temannya, minta bekal. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Adakah yang mau memberikan tanggapan? Oh, kok jaluan ya? Nah, kenapa kita harus memahami itu? Adakah Bapak Ibu? Acungkan tangan. Kenapa ini? Apa mungkin dia usir? Ataukah dia kelaparan, belum dikasih makan sama ibunya? Di kelas 2 ini biasanya, mau nggak Bapak Ibu kelas 2? Kelas 2, Bu Nur. Kenapa ya Bu Nur? Karena anak itu ingin diperhatikan. Diperhatikan, betul sekali. Ada lagi? Ada 5 ini jawabannya. Ya. Tidak diberi uang saku. Oke, tidak diberi uang saku. Ada lagi Bapak Ibu? Kenapa ini perilaku Doni ini seperti ini? Jahil. Hah? Jahil. Iya. Iya, betul sekali. Oke, next. Nah, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak hanya anak kecil, orang dewasa pun butuh ini. Ya, jadi sebisa mungkin saat anak didik kita melakukan suatu kesalahan,
Karena tujuan utama tadi ya kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai berpusat pada peserta didik, sesuai kebutuhan peserta didik. Kita harus mengetahui, oh kenapa, latar belakang apa dia berbuat seperti itu. Next tadi yang sebelumnya. Next. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang bertahan hidup, yang pertama survive. Yang kedua kasih sayang, ya. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Next, Mbak Windy. Nah, bertahan hidup. Yang pertama atau survive. Mungkin dari kasus Doni tadi, dia meminta makan karena dia lapar. Dia butuh makan. Ini termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Dari kasus Doni. Yang kedua, penguasaan. Dia merasa hebat, ganggu teman-temannya. Ini loh aku berkuasa, ini loh aku hebat. Nah, kebutuhan akan kekuasaan. Yang ketiga, kesenangan. Dia senang kalau teman-temannya dijaluk terus mereka ngamuk, itu hiburan tersendiri bagi si Doni. Ya, hiburan akan kesenangan. Dan yang keempat, kasih sayang. Mungkin saat mereka melakukan itu Doni, ya, dia mencari perhatian. Akhirnya sama ibu guru dipanggil. Ya wis Don, mana orang tuamu? Nah, akhirnya ada hubungan antara guru dan orang tua. Akhirnya orang tuanya jadi perhatian. Akhirnya memberi Doni kasih sayang. Nah, ada juga ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan ini dia mencoba-coba, wis endi sing elek tak jajal. Bareng, nah ini, ayo kembali Mbak Windy. Kembali lagi, jawabannya ini. Nah, ini dia jawabannya. Jawaban Doni. Jawaban akan kasus Doni. Saya lapar karena ibu tidak memberi saya bekal. Berarti kebutuhan akan bertahan hidup. Agar teman-temannya memperhatikan, mungkin dia kurang kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang. Saya hebat kan Bu? Teman-teman jadi takut sama saya. Itu kebutuhan akan penguasaan. Saya bosan sama bekal yang diberikan ibu saya. Bebas, jadi ingin mengambil milik temannya. Saya senang mengambil teman-teman. Habisnya wajah mereka jadi lucu-lucu kalau terganggu. Nah, ini adalah untuk kebutuhan kesenangan. Next. Nah, lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Lanjut. Jadi peran kita sebagai guru adalah di sini kita harus bisa benar-benar memahami karakter peserta didik. Kita telusuri apa yang menyebabkan dia berbuat seperti itu. Mungkin kita sudah berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak, tapi kurang beri apresiasi. Ya kan? Mereka sudah melakukan sesuatu, kita diem aja. Dia butuh itu anak-anak. Murid butuh itu. Wah, bagus. Meskipun tidak sempurna, tetap kita beri pujian karena anak sebenarnya butuh rasa akan dipedulikan. Lanjut. Nah, itu. Untuk berikutnya, Bapak Ibu, tadi yang pertama tentang kebutuhan dasar manusia. Yang kedua yaitu tentang restitusi. Apa itu restitusi? Jadi untuk mendisiplinkan anak Bapak Ibu, kita itu perlu seni. Gak cuma salah dihukum, kadang kesalahannya pun hukumannya tidak sesuai dengan kesalahannya. Maka ada seni-seni untuk mendisiplinkan anak. Salah satunya adalah restitusi ini. Metode untuk penyusunan kembali model disiplin sekolah. Jadi restitusi ini berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakan sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lanjut, next. Apa bedanya dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Apakah yang paling baik di antara ketiga ini? Akan kita pelajari setelah ini. Lanjut. Nah, itu hukuman.
Hukuman tindakan yang diberikan kepada seorang atas pelanggaran yang dilakukan. Ini juga sering saya lakukan. Kadang kalau mengajar itu mut-mutan ya. Waktu moodnya bagus, ya benar ke anak memberikan ke anak-anak itu lebih dekat dengan kasih sayang. Kalau sudah emosi, nah ini yang nggak baik ya Bapak Ibu. Jangan ditiru. Kadang memberikan hukuman, saya nyeplosi apa sing di mulut itu loh yang nggak bagus itu. Ayo, nggak PR, silakan keluar atau apa gitu ya. Kan dengan emosi itu bisa berubah hukuman. Konsekuensi adalah pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati. Kalau konsekuensi itu kedudukannya agak di tengah-tengah. Jadi misal anak-anak gak mengerjakan PR, ya sudah silakan kerjakan di luar. Nah itu. Tapi tidak menghukum mereka lari lapangan 10 kali, itu hukuman. Kalau konsekuensi ya sesuai peraturan. Dia nggak ngerjakan, ya silakan. Nah, kalau restitusi tingkatannya lebih bagus lagi. Pendisiplinan yang paling baik. Nah, kita bisa kalau restitusi anak diminta untuk apa ya? Untuk lebih bertanggung jawab. Meminta mereka untuk mencari solusi sendiri dari masalahnya. Kenapa nggak ngerjakan PR? Kita bisa tanya baik-baik. Kira-kira perbuatan sampai yang tidak mengerjakan PR itu baik apa enggak? Dia akan berpikir sendiri, nggak baik Bu. Aku nggak mengerjakan karena aku ketiduran. Apa alasannya kok ketiduran? Lantas bagaimana selanjutnya sikapmu? Nah, dia akan menemukan sendiri. Saya akan belajar lebih tegas lagi. Next. Nah, dengan kata lain, hukuman bersifat final dan menegakkan disiplin. Konsekuensi akibat alami dari suatu perbuatan. Kan alami tadi nggak ngerjakan, ya sudah ngerjakan di luar. Restitusi fokus pada pemulihan, perbaikan. Jadi dia nggak ngerjakan, yuk cari solusinya supaya tidak mengulangi kembali. Akan tetapi kadang ya, kalau kelas tinggi sih oke, kita bisa Dok, sayang itu nggak bagus. Nah kalau kelas tinggi ya kan ya, lah ini makanya ada pemilihan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi tergantung pada situasi dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam beberapa kasus, kombinasi dari ketiganya mungkin diperlukan, tergantung kasusnya. Tapi yang paling baik di sini penekanannya adalah pada restitusi. Lanjut. Nah, untuk menjalankan restitusi ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai penghukum ini lipri biasanya salah, prit dan rene. Nah, ayo kerjakan ini, ayo ngosek WC. Nah, pembuat rasa bersalah, anak dibuat mereka merasa bersalah, terus makanya ekspresinya seperti itu. Saya gambarkan seperti itu. Sebagai teman happy, sebagai teman ini sering saya lihat pada Pak Fikri kadang akrab dengan murid-murid, ya kan? Dengan posisi pemantau. Kalau pemantau ini sesuai dengan yang dilakukan, sesuai dengan peraturan. Dan yang paling ujung adalah posisi manajer. Manajer itu yang paling baik sepertinya. Nanti kita akan lihat lebih untuk kedepannya. Next. Nah, ini mari kita lihat video ya Bapak Ibu. Silakan jenengan amati kira-kira posisi yang selama ini jenengan terapkan itu di mana sih? Sesuai dengan yang mana? Nah, di sini. Yang berbeda-beda yang selama ini kita terapkan yang mana ya? Kalau anak-anak berbuat salah. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kan hukumannya nggak sesuai
sesuai ya dengan keterlambatannya. Apa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Lapangan bola 2 kali, basket 5 kali. Tadi yang awal tuh posisi penghukum. Nah ini pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Naren terus. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Sampai maaf terus disalahin terus. Kadang juga ini yang saya terapkan ke langit, menyesal. Ke anak-anak juga di kelas. Ini yang agak tingkatan lebih Naren, sama, artisnya sama, tapi permasalahannya ini beda. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, kalau teman ini ya lebih merangkul, memposisikan sama dengan anak-anak. Naren terus. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Untuk pemantau ini hampir sama dengan konsekuensi sesuai dengan peraturan. Biasanya ibu guru menggunakan data-data gitulah. Kan seharusnya jam sekian, kenapa belum? Nah itu. Ini yang paling baik. Monggo diamati Bapak Ibu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah
Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah itu Bapak Ibu, posisi manajer di sini, kita sebagai guru berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana nanti itu akan bermanfaat untuk siswa. Dia bisa menemukan sendiri solusi, dia menemukan pemecahannya. Di materi ini, hati saya pribadi itu tersadar, ya Allah selama ini ternyata yang saya terapkan ke anak didik di kelas, ke anak saya di rumah masih sangat kurang. Apalagi sudah capek, ketemu langit timur, kadang kalau mereka berbuat salah lebih banyak ke posisi penghukum, pembuat rasa bersalah. Nah, di kelas kadang juga menerapkan sebagai teman. Akan tetapi, posisi sebagai teman ini memang baik. Kita jadi akrab sama anak-anak. Tapi tidak berakibat jangka panjang. Misal, yang mengajar bukan saya. Apakah anak-anak tetap bisa ada guru pengganti? Apakah mereka nanti juga akan bersikap friendly atau gimana gitu? Kadang berubah sikapnya, yaitu kelemahannya. Jadi perlu ada penegasan sebenarnya untuk menghadapi anak-anak, yaitu ada di posisi manajer. Itu tadi posisi penghukum. Ya, ini menurut Dian Gosen ya. Nada suara tinggi biasanya, bentak-bentak. Murid marah, dendam malah, atau agresif menyalahkan. Membuat rasa bersalah. Nada suara guru melas, halus, lembut, merasa bersalah. Ini malah pembuat rasa bersalah ini apa ya? Emosi siswa kayak bom waktu kalau saya ngamati ya. Lebih dari mungkin apa ya? Di jiwanya lebih berat daripada penghukum malah. Dia soalnya disalah nih, Dok. Merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang sebagai teman, ada suara akrab, kita mengakrabi, ramah, bercanda. Murid akan merasa senang. Murid hanya malah, ini yang tadi saya jelaskan, murid mungkin hanya mau mendengar guru tertentu yang memang akrab dengannya. Dengan guru yang nggak mau akrab, dia nggak bisa. Murid hanya tergantung pada guru tersebut. Pemantau ini sesuai peraturan, guru yang sesuai peraturan. Biasanya suaranya datar, bahasa tubuh formal, berbicara sesuai fakta dan data, memberikan konsekuensi yang sesuai. Nah ini manajer, suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Guru membantu siswa untuk bertanggung jawab, mencari solusi atas masalah yang ada dan menguatkan karakter. Ya, ini yang lebih diutamakan. Next Bu Windy. Nah ini Bapak Ibu, saya punya kasus. Mari diamati bersama-sama. Sabrina, ya ini. Sabrina bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Akhirnya intinya gini, ini saya utarakan ya. Dia sampai gerbang sekolah, nggak sadar tuh kalau sepatunya salah, tidak memakai sepatu hitam. Ditanyai sama Pak Lukman, Sabrina, kenapa kamu telat? Sudah terlambat, salah pula sepatumu, ya kan? Akhirnya Sabrina tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya. Ya sudah, kalau begitu lepas sepatumu, nggak usah pakai sepatu seharian. Sabrina hanya diam aja, dia nunduk, dia
tidak punya rasa kepercayaan diri sama sekali. Akhirnya dengan berat hati dia mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia nggak berani keliling sekolah karena malu. Lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Lanjut. Nah, ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Kira-kira dia berperan sebagai apa posisi kontrolnya? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Bu Zul. Pak Lukman dominan lebih ke posisi penghukum. Apa alasannya? Apa indikatornya? Karena iya, alasannya adalah tidak Kesempatan pada anak untuk memberikan alasan kenapa dia terlambat. Pak Lukman sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada Sabrina untuk menjelaskan apa alasan kekeliruan tersebut. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan? Sinten, kalau manajer yang paling bagus tadi kira-kira apa yo? Halo. Apa ya Bapak Ibu? Mari kita simpulkan bareng-bareng. Dia akan bertanya mengapa kamu kok terlambat, alasannya apakah semalam begadang menjaga ibunya yang sakit, ya kan? Seperti itu. Nah, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di SD tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Nah, kenapa sih kok sekolah itu sepatunya kudu ireng terus, padahal di luar negeri sana bebas? Nah, ini mungkin lebih ke arah kesederhanaan, kesetaraan, biar tidak ada rasa sepatuku bermerek loh, warnanya apik loh, keren, nah gitu, biar nggak jor-joran, ya sama semua. Ini aja, oke. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Bila Anda menjadi kepala sekolah, kira-kira kalau ada guru seperti itu, apa yang dilakukan oleh kepala sekolah? Ini Bu Ena ini sepertinya. Monggo Bu Ena. Ya, sebagai kepala sekolah insya Allah menegur Pak, sebaiknya jangan terlalu kasar apa terlalu kencang kalau menasehati siswanya begitu. Sebaiknya ditanya baik-baik alasannya. Makasih. Kok tidak ada ya di SD Ambul 1 guru seperti Pak Lukman ya? Terima kasih Bu Ena, tepuk tangan untuk Bu Ena. Next. Nah, kembali lagi Bu Willy. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya tugas ya untuk jenengan, sedikit tugas. Bisa menceritakan pengalaman selama ini posisi kontrol apa yang sudah pernah jenengan terapkan di kelas? Satu aja. Nanti masing-masing saya beri ini terus ditempel teng mriki, nanti akan saya lihat pengalamannya bagaimana. Semangat ya Bapak Ibu. Pak Agus ngantuk Pak Agus. Hai Pak Agus. Hai Pak Rianto. Ngantuk, monggo. Bapak pun bawa pensil, bawa pulpen. Posisi yang pernah selama ini dilakukan, nggih? Kalau saya sering sebagai penghukum, sering membuat rasa bersalah, teman juga pernah. Delok kasus, oh sudah Pak Rianto. Pak Agus, monggo. Manajer. Yang pertama penghukum, posisinya pembuat rasa bersalah, teman, terus pemantau itu sesuai peraturan, ya kan? Dan yang terakhir manajer. Monggo Bapak Ibu tuliskan satu aja yang sudah pernah dilakukan, ya pengalaman-pengalamannya. Maka ditambah lagi ya kalau sudah selesai.
Saya nyari tempat tadi untuk menempelkan di mana? Di sini kan? Ya di sini dan nggak apa-apa. Nggih. Pulpen. Sebagai Oh ini pulpen. Pulpen butuh pulpen Pak. saya lihat deh ini maksudnya disuruh pilih yang jenengan lakukan, yang pernah jenengan lakukan. lama ceritanya Nggak usah ditawi. kasih alasannya Ya. kasih alasannya Karena saya pernah menghukum karena siswa ini. Sedikit aja. Kamu tuh yang merah ya? ceritanya ini bu Itu banyak. Kalau kelas Bapak biasanya baik-baik, ini biasanya Kalau sudah kelas tinggi mau jadi manajer hati ibu perinya hilang. emosi yang nangis anaknya. Oke. Masih jadi ibu peri semua kalau kelas bawah ini. Oke, gimana Pak? Oke. Perang hukum tapi paling tidak berhasil, anak-anak makin marah. Suatu ketika itu Heeh. anak-anak yang baru WPR di luar, esoknya malah berbondong-bondong. Malah happy ya. Diminta keluar malah seneng. Berarti hukumannya kurang berasa ini Pak, jenengan Pak. Setelah itu nggak berani. Kalau saya kadang tidak menyentuh fisik tapi apa? Duit sangu mundi, ayo, ini kayak salah gitu. Saya tidak berani megang mereka, nyubit atau apa enggak, duit sangu mundi. Mereka gigit jari pasti di kelas terus. Soalnya sekarang megang sedikit aja laporan ya. Nah itu ya. Ya, iki duitmu tak jaga. Kalau mamanya mencari masih ada kok, nggak guru ambil untuk beli sapu, untuk beli apa, spidol gitu. Ampun. Bisa ditempelkan nggih? Pemantau. Ini milik Bu Nur lebih ke pemantau. Oke. Sesuai hukumannya. Baik. Yang sudah bisa ditempelkan. Bu Ena penghukum. Oke. Mari pertanyaan apa? Oke. Bu Zul, bagus sekali. Menanyakan alasan mengapa berbuat demikian, menasehati. Berarti posisi Bu Zul sebagai apa ini teman-teman? Bapak Ibu guru manajer. Si bagus sekali. Kelas 1. Pengalaman saya. Diparani bapak itu. Bu Am sama kados kula penghukum nggih Bu nggih. Kadang malah dihukum malah seneng. Sama, anak saya juga langit itu Bunda.
aku tadi di kelas gak ngerti PR, aku suruh piket di luar. Aku suweneng, aku kayak suweneng meneh. Aku soalnya di kelas aku bosen, aku lagi coba aku rong dindi. Berarti pembelajarannya kurang menyenangkan. Bervariasi ya. Sebagai teman, Bu, terus ada siapa ya? Bu Winda. Oh ya Allah, luar biasa, tulisannya rapi sekali. Sebagai teman untuk anak-anak, karena lebih bisa diterima oleh siswa tanpa ada rasa dendam di hati dan lebih manjur daripada penghukum. Nanti kalau Bu Winda pas tidak masuk yang menggantikan saya, nggak dianggap teman lagi. Mau anak-anak kadang lihat kepala saya lewat jendela, buana langsung menang. Berarti cek takutnya dong ya. Ampun. Oh ini Bu Ewi, Bu Yuli Tereng, Bu Mujiase, monggo Bu Mujiase. Oh iya. Nah ini istimewa ini dari kelas. Istimewa ini, kasus anak sering terlambat. Ditanya, yang pertama alasan. Wah, ini Bu Mujiase sudah menanyakan alasan kenapa demikian. Berarti Bu Mujiase sebagai apa Bapak Ibu? Manajer, luar biasa. Dari Bapak Guru Agama ini juga sama. Bapak Guru Agama lebih ke kelas tinggi ya, menghukum ya. Tapi menghukumnya mendidik kok. Anak suruh membaca Al-Quran, suruh menghafal. Nah itu. Pokoknya kena dia saya. Pak Mufti yang baik sekali. Oke, staf siswa. Oke, ini juga dipanggil di depan, tanya alasannya kenapa nggak ngerjakan posisi manajer. Baik Bapak Ibu, beraneka macam jawaban yang sudah jenengan berikan. Tujuannya nggak ada Bapak Ibu guru yang ingin membuat anak tersebut menjadi down. Pastilah semua untuk kemajuan anak didik kita. Next, Bu Windy. Ya, yang jadi kesimpulannya dari kelima posisi di atas bisa dikatakan jika posisi kontrol guru dalam menciptakan budaya positif yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer. Pasalnya pada posisi inilah guru bisa menjadikan siswanya pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Oke, next. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi yang terakhir. Oke, segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan bagaimana menjalankan restitusi yang betul. Langkah utamanya yaitu menciptakan suasana yang positif. Jangan langsung duting-duting, jangan langsung menghukum. Kita ajak duduk siswa, kita ajak ngomong baik-baik, ciptakan suasana yang positif. Ajak murid berpikir dan menganalisis kesalahannya. Berikan ruang untuk memikirkan solusi yang terbaik. Lanjut ini penjelasan yang lebih detail lagi. Nah, segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Validasi yang kedua adalah memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini maksudnya bagaimana? Lanjut Bu Indi. Pada langkah menstabilkan identitas, kira-kira apa sih yang perlu kita lakukan? Misalkan anak kita berbuat salah, kita nggak boleh ya. Ini bukan nggak boleh, hal yang kurang baik bila kita permalukan mereka di depan kelas. Kita ajak ke ruangan, kita ajak ngobrol baik-baik. Pada tahap yang pertama, menstabilkan identitas, kita ngomong dengannya. Nah, Le, semua itu bisa berbuat salah kok. Kita makhluk yang nggak sempurna. Bu guru aja juga pernah melakukan kesalahan. Nah, kita kasih kata-kata yang positif bagi dia, sehingga dia nggak jadi penakut, nggak jadi apa ya, tidak takut duluan. Nah, Bapak Ibu di sini tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, ini salah satu kata-kata yang bisa kita berikan pada langkah awal. Kita akan mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik atau belum? Lanjut Bu Windy. Setelah mereka merasa sudah berada pada lingkungan yang positif, langsung pada tahap yang selanjutnya yaitu memvalidasi tindakan yang salah.
Misal nih, kemarin misal ada kasus ada anak yang mencoret-coret buku temannya, ya, diajak ngomong baik-baik, semua pernah salah kok. Bu Guru juga pernah salah, makhluk yang nggak sempurna manusia itu. Nah, untung ya, padahal misalkan kayak gini, untung hanya kamu coret-coret kan, nggak kamu robek-robek. Nah, ini memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu pasti punya alasan. Jadi lebih ke arah alasan di sini. Alasan kenapa sampai berbuat seperti itu? Apa kamu marah dengannya? Apa yang sudah dia lakukan? Ini pada fase validasi tindakan. Next, Bu Indi. Nah, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, pasti di awal pembelajaran masuk kelas kita membuat keyakinan. Dengan majunya era digital, kita membuat tempelan-tempelan berupa peraturan kelas, keyakinan kelas, kita tanyakan. Nah, anak-anak yang salah itu kira-kira keyakinan kelas mana yang sampean langgar, Le? Nah, solusinya kira-kira bagaimana, pemecahannya bagaimana, anak-anak bisa berpikir sendiri. Kamu mau jadi seperti apa? Ayo kita perbaiki, kalian sudah melanggar peraturan ini, jangan diulangi lagi ya. Nah, kita bisa tanyakan seperti itu. Lanjut. Oke Bapak Ibu, ini segitiga restitusi ini sempat saya terapkan di kelas. Bapak Ibu semerep murid 6B yang namanya Divya. Ya, Divya itu termasuk anak yang dominan kan, Nggih? Dari kelas 5 masuk awal kelas 6 dia aktif, mendominasi kelas malah kebanyakan. Divya pantomim nih loh. Mengajinya juga bagus. Nah, ternyata di awal di semester 2 ini anak ini dijauhi teman-temannya. Lebih banyak berkumpul malah saiki geni golongan Nesi dan Hana. Jadi Divya, Nesi, Hana. Tidak lagi bersama dengan Gesta, Diva, Alisa. Tidak lagi bersama geng-geng utama itu. Sebenarnya nggak boleh geng-gengan ya kan? Saya tanya isi Divya, saya dudukkan baik-baik. Duk Divya, bolehkah Bu Ana tahu kenapa alasannya kok seperti ini? Dia belum menjawab, nangis kejer. Sampai tersiksa ya. Kayaknya di kelas dia itu nggak merasa nyaman gitu loh. Kayak tersiksa, kayak merasa sendiri. Terus mungkin di rumah juga banyak masalah, kurang perhatian sama orang tuanya karena mamanya itu teman saya, sering bepergian kemana-mana. Divya kurang perhatian. Di kelas saya gak dikonconi mbek konco nih. Saya selidiki, saya tanya, katanya itu awalnya dari salah satu teman. Divya dianggap berbuat salah, sering menyebar-nyebarkan gosip. Akhirnya si anak tadi ini mempengaruhi teman-temannya untuk tidak berteman dengan Divya. Oke Dok, tadi saya berjanji kepada Divya, Bu Ana nggak mencari tahu siapa yang salah, lebih Bu Ana akan khusus untuk mencari solusi bagaimana dalam waktu yang singkat ini sebelum kalian lepas pisah dari kelas 6, semoga suasana bisa rukun kembali. Nah, kemarin puasa itu sengaja saya kumpulkan anak-anak di rumah biar masak-masak. Karepe kula nggih ngoten, perempuan biar masak-masak, biar rukun, biar ngobrol, biar ngaket maneh. Soalnya puasa itu wes bengkerengan, nggak rukun, nggak seperti anak laki-laki. Kalau anak laki-laki di kelas saya itu rukun sekali, jarang jajan, mangan bekal bareng-bareng. Wedoke iki yang sangat kerasa sekali perbedaan pertemanannya. Kan nggih Pak Iban pernah masuk ke ruangan kula kan nggih? Ngoten niku. Ya. Jadi memang Bapak Ibu nggih, pelajaran yang kita bisa ambil dari sini, semoga setelah mempelajari materi ini kita bisa menempatkan diri sebagai pendidik untuk berperan dalam posisi manajer dan bisa sungguh-sungguh menjalankan restitusi yang benar sesuai langkah-langkah segitiga restitusi. Ini saya minta refleksinya nih Bapak Ibu di akhir ini. Untuk yang pertama, pemahaman apa yang berubah sebelum dan setelah mempelajari materi ini. Sinten, monggo angkat tangan. Pak Agus sepertinya ini. Monggo Pak Agus nggih. Ayo Pak Agus, semangat Pak Agus. Pak Agus, Pak Agus. Pak Agus juga. Pak Agus juga, monggo Pak Agus. Nanti yang kedua Pak Agus.
Kan yang muda-muda. Marianto, justru ilmu Marianto, dari ini banyak. Bu Susmini. Nggih. Berdiri dan duduk pusing, berdiri Bu, berdiri. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan merefleksi dari keterangannya Bu Ana Margareta sesuai dengan hati saya. Yang pertama, pemahaman apa yang berubah sebelum dan setelah mempelajari materi ini. Baiklah, sesuai yang pernah saya lakukan sebelum saya menerima materi ini, mungkin saya juga pernah memberi hukuman kepada anak-anak, tapi tingkatannya ya tingkatan anak-anak. Kemudian setelah saya mempelajari ini, alhamdulillah ternyata memang untuk anak didik tidak diperbolehkan, apalagi di kelas bawah, untuk memberikan hukuman. Kita dianjurkan sebagai manajer. Ketika ada anak yang salah, kita tanya apa alasannya, mengapa, kenapa. Tetapi kalau di kelas 1 yang saya alami, setelah saya tanya alasan, kenapa dan sebagainya, kemudian jangan diulangi lagi ya. Esoknya kembali lagi. Nah itu, loh kenapa kok diulangi lagi? Hanya tertawa anaknya. Jadi ya sudah, besok jangan diulangi lagi. Gitu aja, namanya anak kecil ya. Begitu terus. Jadi ya sebagai ibu kelas 1 ya selalu memberikan maaf bagi anak-anak. Yang kedua, sudah. Yang kedua ini saya mau minta dari kelas tinggi nih yang biasanya memberikan hukuman, penghukum. Monggo Pak Iqbal, Rencananya ke depan bagaimana untuk menerapkan apa yang sudah didapat dari materi ini? Apakah tetap atau ada perubahan, nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terkait tadi tentang materi yang sudah diberikan oleh Bu Ana, apa rencana ke depan untuk menerapkan materi terkait dengan budaya positif ya. Tadi ada 5 ya, 5. Sebagai guru kita harus melihat atau kondisi ya, ketika ada siswa yang melakukan kesalahan ya, kita bisa mengoptimalkan 5 budaya positif itu, baik itu dari penghukum, terus yang terakhir yaitu manajer. Kita bisa memilih mana yang terbaik untuk siswa kita. Mungkin itu kedepannya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next Bu Indi. No, thank you, selesai. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih ke Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi demi kemajuan SDN Ambulu 1 tercinta. Saya menyempatkan Bapak Ibu untuk menutup acara. Ini dijawab asik mawon di akhir-akhir, jangan yang satu baris. Okay? Anak kecil duduk di papan, memakai dasi juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi ini memberi makna. Ada lagi Bapak Ibu, bunga
warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Iya ya. Biar cepat singkat ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bu Indi. Terima kasih kepada Bu Ana atas pemaparan tentang budaya positif ini. Semoga dari apa yang Bu Ana sampaikan tadi bisa kita terapkan di Bapak Ibu. Jadi banyak, ternyata nggak hanya jadi penghukum, tapi kita bisa jadi teman dan manajer. Oke. Yang terakhir yaitu di acara penutup. Sebelum acara ini saya tutup, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan terima kasih banyak atas waktunya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.